Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnama PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber keteguhan, Engkau penopang hidup kami dikala kami bimbang. Semoga kami selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih, dan percaya bahwa Engkau setia memenuhi janji-Mu untuk kami. Semoga kami menjadi pohon yang baik dengan buah-buah yang baik, karena kami tinggal di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius, bab 7, ayat 15 sampai 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap serigala-serigala yang buas tetapi berbulu domba. Dan gambaran itu sebetulnya ditujukan untuk nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang sesat, yang palsu, yang tidak mewartakan kebenaran, tetapi kepalsuan dan demi keuntungan pribadi. Apa yang disabdakan Yesus ini dapat kita hubungkan dengan surat Santo Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 3-4. Santo Paulus mengatakan, "Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Inilah yang perlu kita waspadai dalam konteks Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini.
Tuhan kita Yesus Kristus sendiri sudah mengingatkan bahwa akan hadir nabi-nabi palsu yang berbulu domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa tolok ukurnya untuk mengenali mereka? Tuhan Yesus memberikan tolok ukur yang sangat sederhana yang diambil dari situasi lingkungan hidup, dari pepohonan. Yesus menggambarkan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya, anggur tidak muncul dari semak duri, demikian juga ara. Dengan sabda itu, Yesus juga mengajak kita untuk berefleksi, mengukur diri kita dengan buah-buah kebaikan yang kita hasilkan. Tuhan kita memberi kita kriteria atau tolok ukur yang baik untuk menilai pekerjaan kita. Apakah karya, pekerjaan, dan hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik, atau sebaliknya? Tolok ukur itulah yang begitu sederhana dapat kita pakai untuk merenungkan kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah menghasilkan karya-karya yang baik sebagai buah-buah yang baik dari kehidupan kita? Syukur kepada Allah bahwa kebaikan dihasilkan sebagai buah karya pelayanan kita. Dan semua itu bukan karena jasa dan kehebatan kita, melainkan melulu semata-mata karena karya Allah melalui diri kita, karena karya Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dalam dan melalui kita. Kita ingat sabda Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 tentang pokok anggur dan rantingnya. Kalau kita sebagai ranting nempel pada sang pokok anggur, pasti buah yang dihasilkan adalah buah yang baik dan berlimpah-limpah. Maka setiap karya kebaikan yang boleh kita wujudkan bukanlah melulu karya manusiawi kita, bukanlah karya kita, melainkan Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan kita yang lemah, yang rapuh, yang ringkih dan berdosa ini. Kalau kita mau nempel tinggal di dalam Kristus, lalu Kristus yang membersihkan kita, dan kita boleh menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Sesederhana itu cara kita mengenali karya-karya kehidupan kita dan juga karya-karya kebenaran dalam kehidupan bersama. Semoga kita menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, dan nama Tuhan dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam